Tujuan pertama kami adalah toko pakaian milik sahabat Angela bernama Tamilia Izaeva. Tamilia membuat sendiri setiap pakaiannya. Hello, Давина. У нас небольшие сейчас новые такие вот съемки наряды, которые очень модные сейчас. Selain detail Именно этот aksesoris dan цвет. warna, yang menjadi hal wajib adalah baju-baju yang dibuat Tamila haruslah berbentuk gaun terusan. Bagi wanita Czechnya dilarang untuk mengenakan celana. Dalam perayaan khusus atau keseharian, setiap perempuan Chechen wajib memakai rok panjang untuk menutupi lekuk tubuh. Okay, I will wear both of this, so I will show first to the Или она может audience which one is better for me. Tamila memberikan saya kejutan. Saya juga nggak nyangka ini. Mereka ingin saya merasakan menjadi bagian dari wanita Czechnya. Kita coba ya. Tamila, oke. You beautiful. Jadi ini salah satu koleksinya Tamila. Ini adalah salah satu pakaian yang tadi saya bilang banget. Saya benar-benar sekarang merasa sebagai wanita Czechnya. Pakaiannya bagaimana? Very nice. It's for everyday party. Наши новинки все. Selain toko Tamila, Angela dan Elina juga mengajak saya mengunjungi Firdaus, butik pakaian milik Metni Kadirova, istri dari pemimpin Ramzan Kadyrov. Rancangan baju-baju Firdaus dibuat oleh Aishat Kadyrova, putri Ramzan Kadyrov yang masih berusia 18 tahun. Yang membanggakan, Aisyah tak hanya merancang busana, tapi ia juga merupakan hafizah Quran yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz pada usia 14 tahun. Salah satu yang menarik adalah gaun-gaun pesta Firdaus selalu memberikan detail ciri khas pakaian tradisional etnis Chechen. Ini sebenarnya mirip dengan apa yang ada di Indonesia. Kalau kita bilang mukena, yang ini semacam sajadah. Jadi ini satu paket dengan pakaiannya, yang ini sajadah. This is direction for kiblat. This is direction for, ini untuk kiblat, arah kiblat. Ini bajunya. Jadi seperti abaya, tapi ada semacam kerudungnya, mirip dengan yang ada di Indonesia. Ya, saya sudah tiba di salah satu area pemukiman di kota Grozny. Di sini saya akan bertemu salah satu keluarga Muslim Czechnya yang akan mengajak saya jalan-jalan ke pasar tradisional di kota Grozny. Assalamualaikum. Inilah Hamad dan Alima, warga asli Chechen yang berbaik hati menerima kedatangan saya. So we're going to bazaar. Persinggahan pertama kami, kawasan pasar tradisional bernama Berkat. Pasar Berkat atau warga setempat memanggilnya Berkat Bazar terletak tak jauh dari pusat kota Grozny. Nama Berkat adalah bahasa Chechen, bermakna cukup, melimpah, dan kemakmuran, seperti harapan setiap warga Chechnya yang datang ke pasar ini. Setiap harinya pasar ini buka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore. Beragam barang dagangan dijajakan di kios-kios kecil, dari mulai aneka perlengkapan rumah tangga, pakaian, sayur mayur, hingga lauk pauk seperti ikan kering yang didatangkan dari wilayah lain. Berpenduduk mayoritas Muslim, bisa dipastikan seluruh barang dagangan di pasar ini halal, termasuk ayam potong yang akan dibeli Alima. Nah ini
Alima sudah beli satu ayam untuk kita buat galnish. Jadi ini ayamnya size-nya besar ya kalau di sini. Ini ayam ukuran normal. Kita akan lanjut cari beberapa bahan lain. Ini dia bahan makanan lain yang kami cari. Hong, pucuk tanaman bawang putih liar yang cuma bisa dinikmati 1 tahun sekali. Karena hanya tumbuh pada peralihan musim dingin ke musim semi. Selain rasanya yang sedap di lidah, sulitnya menemukan hong menjadi alasan bahan makanan ini begitu disukai penduduk Chechnya. Menurut orang Czechnya, ini adalah makanan paling enak dan mereka bangga punya ini. Jika bagi orang Indonesia beras adalah makanan utama, maka tepung gandum merupakan sumber karbohidrat Muslim Chechen. Ini adalah adonan galnishnya, campuran terigu, telur, air, dan juga sedikit garam. Ini setelah dibuat oleh Halimah, ini akan dibiarkan ditutup selama 10-15 menit. Setelah adonan galnish siap, Alimah tinggal memotong kecil-kecil dan memilihnya dengan keterampilan jari jemari. Muslimah Chechen telah dilatih untuk membuat hidangan ini sejak mereka masih belia, tak terkecuali Alimah. Meski bekerja sebagai perawat sejak remaja, Alimah selalu menyediakan waktu untuk belajar memasak bagi keluarga. Sementara adonan galnish disiapkan, potongan ayam direbus untuk mendapatkan kuah kaldu. Dalam hidangan zizi galnish tak banyak bumbu digunakan, cukup sedikit garam dan penyedap rasa untuk memperkuat rasa gurih pada kuah kaldu. Selain menggunakan daging ayam, dalam kuliner zizi galnish ala Chechnya, daging sapi atau domba juga kerap digunakan. Di bulan Ramadan, hidangan ini menjadi menu utama untuk mengisi energi setelah seharian penuh berpuasa. Ini adalah rebusan hong dan dimasaknya sederhana, cuma pakai garam dan butter dan sedikit air direbus. Ini rasanya benar-benar enak, luar biasa. Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Meski tidak tinggal di gemerlap kehidupan Moskow, bisa melaksanakan ibadah dengan bebas dan berkumpul bersama keluarga setiap hari merupakan wujud rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkira. Saya sebagai Muslim yang datang dari jauh merasa bersyukur bisa merasakan Islam menjadi penghubung di antara kami sesama saudara Muslim. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Berjalan menelusuri Grozny membawa saya ke dalam dimensi lain Rusia. Dengan Muslim sebagai mayoritas, membuat simbol-simbol Islam terasa jelas di Chechnya. Yang paling menonjol adalah lantunan suara azan yang terdengar di setiap sudut kota. Allahu Akbar, sungguh Allah Maha Besar yang membawa agama rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru bumi ini. Kuatnya generasi Islam di Chechnya bukan datang dengan tiba-tiba. Kecintaan terhadap agama rahmatan lil alamin dipupuk sejak mereka masih belia. Saya menyambangi sekolah Hafiz Keda Kisyeva, pusat menghafal Quran yang terletak di kota Grozny.
Sekolah ini telah berdiri selama 5 tahun dengan jumlah siswa sekitar 100 orang yang semuanya adalah laki-laki. Usia 8 tahun merupakan syarat minimal untuk memasuki sekolah. Setelah itu, setiap siswa akan menempuh masa pembelajaran Al-Quran hingga berusia 13 tahun. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم عن الساعة. Oke, jadi ini adalah sekolah Hafiz Kheda Kishieva. Ini sekolah Hafiz yang didirikan oleh Presiden negara Chechnya, Ramzan Kadyrov. Jadi ada 100 murid laki-laki yang belajar Hafiz Quran di sini, dan ini semua tidak dipungut biaya sama sekali. Mereka benar-benar menginginkan menjadi seorang Hafiz dan benar-benar menjadi Muslim seutuhnya. 8 hingga 10 jam setiap harinya mereka habiskan untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Hati saya terusik. Saya ingin tahu apa yang memotivasi mereka untuk menjadi hafiz Quran. Saya qasdil da Quran anda anu 113 surah chaqda washa bisma. Laxsun qazan jo khazahit Quran amin washa jo hasi. So paftosh yash Quran sharda da gaun. Islam jo dik dinadu jo dik lila wa tag Islam am yashul tagan ahta khado.